menyeimbangkan antara kasih, sayang, dan disiplin. Jangan hanya kasihan gitu ya Bapak Ibu ya. Jika terlanjur menerapkan pola asuh yang negatif, masih ada kesempatan ya. Memang masih ada kesempatan untuk berubah dan meningkatkan kesadaran dan memperbaiki cara berinteraksi dengan anak. Biasanya kalau kami dari psikolog itu akan ada penerapan terapi keluarga. Jadi di sini kalau orang tuanya masih mau untuk anaknya berubah ke arah yang lebih baik, ya kita akan kasih juga terapi agar keluarganya kembali membaik. Jadi pesan inspiratif mungkin bisa disampaikan pada orang tua muda lainnya ya. Sebagai orang tua, ingat bahwa Anda adalah pahlawan dalam kisah hidup anak-anak Anda. Dalam momen kesulitan dan keberhasilan menjadi teladan yang kuat, sabar dan penuh kasih, berikan cinta tanpa syarat, berikan dukungan tanpa batas, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil dalam mendidik anak-anak Anda membawa dampak besar dalam bentuk masa depan. Marilah kita berdoa. Angelus, kita tepuk tangan dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih sekitar 29 menit menuju makan malam ya. Iya, 29 menit menuju makan malam. Makanya ada tanya jawab, dan tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu ya, bahwa nanti untuk sesi yang kedua ketiga itu sebenarnya ada pertanyaan, cuman karena waktunya sangat mepet mereka tidak bisa bertanya tadi. Jadi nanti tolong untuk pemateri sesi 2 dan 3 juga siap-siap kalau ditanya ya. Ini tidak ada masalah. Kita akan buka 3 termen ya, bisa ditujukan langsung Pak. Ini langganan 2 3, baik 3. Jadi ditujukan kepada siapa? Ini ada 6 ya, kita sebutnya fasilitator saja ya, kita ini ya, supaya kita ini trainer. Silakan Pak, berdiri supaya jelas. Oh, kita jelaskan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Shalom. Halo. Pertama, memang seperti Bapak katakan tadi ya, sejak sesi Pak Mikael dari Federasi. Tapi tidak apa, saya kira pertanyaan saya nanti bisa meliputi dari 4 poin ini. Saya mengucapkan apresiasi kami semua kepada pemateri Pak Mikael, Pak Herman, Pak Liliosa, dan Ibu Liliosa. Salah satu sengaja juga sih. Saya tidak ngantuk. Masing-masing ini dengan gayanya sendiri-sendiri. Terutama gaya Pak Herman. Ya. Halo Pak Herman. Dengan gayanya yang guyon-guyon, lagelan, semacam komedi. Saya bayangkan kalau Pak Herman ini gabung
dengan Komeng, Gege bagus. Kami sangat terhibur Pak Herman. Jadi saya kembali ke umur 60 tahun yang lalu, ini masih TK. Dan dipilih oleh Pak Herman juga semua TK lagi kita. Yang kembali ke topik orang tua sebagai pendidik pertama, utama, dan tak tergantikan dalam iman. Ini saya mau sharing, ini dari pengalaman empirik kita di lapangan. Jadi ada kasus begini, ada orang tua untuk siapa ya? yang Untuk suaminya siapa? Pak Herman. ini silakan nanti apakah Pak Herman atau Pak Mikael. Ini umum nanti pertanyaannya. Ada kasus orang tua yang seperti tak ada waktu untuk didik anaknya. Pagi-pagi jam 5 subuh sudah pergi, nanti pulang jam 10 malam. Kunci rumah dibawa. Jadi datang ke rumah jam 10 malam anak-anaknya tidur. Jadi ada kasus seperti itu, mungkin tidak banyak lah. Tapi ada kasus juga yang lain-lain. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun sekali pulang ke rumah. Ini juga bapaknya tidak ada di rumah. Kemudian pengalaman yang kami di lapangan, salah satu apakah prapaskah atau advent, kalau kami ke stasi-stasi, ini tadi saya ke stasi juga, saya tanya berapa kakak penduduk kita di sini, katolik kita di sini, dia bilang sekitar 100 lebih. Tapi yang sembahyang itu mungkin tidak sampai dari 30%. Itu ibu-ibu dan anak-anak. Nah, ini artinya bapak-bapak atau bahkan banyak juga yang tidak ke gereja pada hari Minggu. Saya tanya, kemana bapak-bapaknya? Kerja Pak. Apalagi di situ ada pabrik, hari Minggu gajinya besar. Jadi sana kerja. Jadi memang lalu ekonomi menjadi prioritas. Ada 7 hari saya bilang hari ini. Cobalah kasih Tuhan itu waktu 1 jam saja, tidak bagus. Ketemu bapaknya, Pak, kenapa tidak sembahyang? Lalu dia bilang, mungkin alasan dibuat-buat juga, Pak, katanya, jawab saya, kami ini sudah diberkati sakramen perkawinan. Dulu kami diajarkan, kalian bukan lagi 2, tapi 1. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Jadi kalau ibu saya ada di sana, saya ada juga kata di sana. Ini tafsiran bebas nih pastor. Begini. Nah jadi mendidik, mengajar, merawat, mengembangkan, mendampingi dengan macam-macam pola asuh tadi. Anak-anak kita Katolik ini, terutama pengalaman kami di lapangan, lebih banyak oleh ibu-ibu, dan itu pun pengetahuan dan pengalamannya sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Nah, sehingga rasanya topik kita orang tua sebagai pendidik pertama, utama, dan tak tergantikan ini nampaknya sulit untuk disampaikan. Apalagi memaster ibu-ibu yang para materi ini sampaikan dengan kami di sana. Nah, pertanyaan saya, silakanlah nanti dari pemateri ini menjawabnya. Adakah kiat-kiat cara strategi yang cocok untuk menghadapi umat kita yang begini, untuk mencapai topik kita ini? Adakah pendekatan-pendekatan yang cocok? Saya kira kalau Pak Herman datang ke kamu mungkin ramai kali. Pada tahu gaya Pak Herman baik-baik ini.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, langsung kita jawab ya, karena nanti akan dijawab oleh Pak Pemate dari Pak Wahyudi dulu Pak. Sana Pak. Karena memang ini satu rangkaian dengan pertanyaan. Coba dijawab oleh Pak. Baik, terima kasih Pak penanya sekali. Saya ingat dengan teman saya polisi di Polda Metro Jaya, namanya Pak Markus, orang Sanggau, Pak Bodoh. Dia kawan polisi ekstensinya angkatan kedua, kata saya tugas di Jakarta. Kami dengan orang tahu pergi jam 5, pulang jam 10, masih bagus. Dia pergi jam 4 ke Polda Metro Jaya, tinggal tahu. Pulang nanti nunggu anaknya tidur. Udah jam 11 malam. Kenapa dia pergi awal? Macet jalan. Ya, pulang berapa lambat? Dulu jangan juga setia pulang. Jadi dia nunggu anaknya itu sudah besar. Nama panggilan anak itu sama dengan saya, Mika. Dia Katolik, kawin dengan Katolik Muslim. Persis saya, karena waktu pendidikan secara tahun 99, saya kamar dengan saya karena mereka yaitu yang Mikael dan Markus. Begitu dia keluar sana, Kus, kamu bagaimana kau bisa bilang Betawi? Gimana ini? Di Jakarta tak ada orang Dayak. Itu masalah kan? Bagaimana? Terus istrimu bagaimana? Ia juga tidak Islam, ia juga tidak rajin gereja. Anaknya dibikin bahasa keras, Sikawa Pancong, Mika mesti Mikael. Tapi dia bikin namanya saya Mikael, tapi mamanya namanya Mika, mertuanya namanya Mika. Yang saya kasihan apa? Dia adalah menjadi andalan oleh mertuanya. Kasihan, pinjam uang operasi, uang apa sebagainya. Sehingga dia kerja di Jakarta itu full time. Itu musim libur ini, musim lebaran. Dia menjaga rumah orang bos-bos. Ya, bos-bos juga rumah juga. Musim libur atau musim Imlek untuk menambah income pendapatan. Karena dia menjadi tumpuan keluarga daripada dia seksian. Apa dia bilang terasa apa? Saya mikiran saya kadang masuk pada dia yang tidak bawa sekolah. Hanya istrinya, masih untuk ada istrinya bisa bawa sekolah, tetapi dia tidak bekerja. Itu di Jakarta. Tapi anaknya sebab dua. Anak dua. Itu Mika namanya Mikael, yang nomor 2 masih kecil. Gitu saya pesan di Sikawan. Karena dia rumahnya ada di Sikawan. Ada yang dokter Sikawan berbilang kaya itu. Karena bapak itu juga polisi tugas di sana. Bodoh punya rumah di situ. Pas berbagai habis jalan-jalan kodam itu. Tantang saya bawa anaknya kecil. Saya juga terkejut saya lagi. Tugas di kantor. Dekat-dekat kantor. Siapa yang bawa anak kecil? Markus, Gus. Ya, kemana kamu? Aku cari kamu katanya. Saya pas, besok aku pulang ke pesawat di Jakarta. Maka bawa sini bagi rumah balas dan jalan. Itu yang saya menjadi kesan. Saya tidak melihat sampai detik ini tidak pensiun. Gimana anak yang tadi yang dibawa oleh istrinya sana sini? Apakah orang Islam? Bagaimana pendidikan kuliah atau kuliah bagaimana? Ngomong dari kuliah sudah itu kotak dari saya. Saya berpesan. Waktu dalam sekawan sudah bapak kalian istri anak dan dia aku tiket kamu. Ya, itu tujuannya tidak dan menakutkan saya tiket kamu besok. Nah, akhirnya saya tidak mengerti resikonya, tapi saya ingin bersedia bapak itu betul. Yang kedua, yang adalah 1 tahun banyak dari kampung saya sendiri Jangkang, suaminya kerja kayu, zaman kayu itu, cek Irian Jaya, jangan 1 tahun, 2 tahun tidak pulang, istrinya menanti. Apa yang terjadi waktu posisi lalu juga? Kapal di laut di Irian tenggelam, tak tahu sampai sekarang pulang tidak terbukti jalan oleh laut. Itu berdaya apa? Ya, bagaimana dengan istrinya? Jadi janda. Untuk di kampung masih ada ladang sawah. Kalau tahu dia apa? Jadi janda itu atau jadi lonteng itu resiko hidup, konsekuensi hidup.
Yang kedua, tadi apa sebetulnya lagi? Tapi apa kiat-kiat kita? Kita memang tahu itu adalah ekonomi. Saya katakan, apakah ekonomi seperti itu menjamin kita hidup? Kita putus berapa lama sih? Apa tujuan kita nikah? Kembali ke tujuan pernikahan. Saya katakan, penghasilan 1 miliar 1 bulan pun belum tentu menjamin kehidupan rumah tangga sejahtera. Benar? Tentu. Tapi penghasilan orang sedikit, anak 10, dan anak beradik, bapak saya petani, mama saya petani, bisa hidup. Karena manajemen keluarga suami istri itu orang tua betul menjadi pendidik pertama dan utama. Dia punya konsep ini. Kalau anaknya memang mengerti agama dan awal, dia pasti 1 terboros, 2 pasti menjadi orang tua. Oh, tadi sampai cerita dari sini yang betul-betul lili. Nah sebagainya. Kalau dia ingat, dia tidak selalu minta dia handphone. Pasti bertanya, Pak, Mama ada uangnya untuk apa? Pasti begitu. Maka saya katakan, saya tidak lari dari orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Betul. Kalau saya konsepnya tadi makanya uang ke bank, maka ada kemudian menurut tahu sekali saya katakan saya materialistik, material selalu materi benda-benda uang bahaya. Itu yang menjadi kekhawatiran Paus Fransiskus. Tadi saya menjelaskan di sekolah sekuler, tapi ada materialistis. Selalu mendapatkan uang benda seolah-olah segala banyak sesuatu untuk kita hidup. Tidak. Bapak jamin pejabat tinggi, pangkat tinggi, kekuasaan tinggi menjamin kehidupan keluarganya yang sesuai dengan tujuan. Contoh banyak pejabat tinggi, kekuasaan tinggi, pangkat tinggi, apa akhirnya hancur dalam korupsi. Itu uang. Kalau tidak salah saya pernah membaca buku penelitian masalah penyakit jiwa. Mohon maaf kalau saya salah. Salah satu orang Yunani yang meneliti tentang masalah kepuasan manusia. Kalau tidak salah, dia namanya penyakit Philinoxia psikis. Penyakit manusia yang tidak pernah puas dengan negara. Sampai dengan puas. Ibu, siapa saya puas dengan ibu? Ada orang yang berpenghasilan 1 juta cukup puas, tapi dari 1 miliar tidak cukup. Ada punya mobil 2 tidak cukup puas, tapi satu lagi dia punya rumah 2 tidak cukup, punya rumah 5, punya istri 1, punya istri 5. Penyakit manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga kita tahu adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan lupa bersyukur. Ingat, itu pesan kita. Kalau untuk menghasrat tidak ada, maka itulah saya akan jawab tadi. Ya, kiatnya, strateginya adalah ini kita. Ya, kalau sekarang ini waktu sudah selesai. Ya Pak, bisa terima Pak. Secara global mungkin bisa, tapi secara jurnal panjang biasa. Itu intinya. Maka pendidik utama memang betul hidup berbeda. Punya istri 1, istri 2. Kalau seterusnya mau, ya Katolik juga mau. Katolik ada yang 2, 3, ayo. Tak akan ada sama saya tahu. Saya masih tahu masalah yang saya alami terlalu tahu. Satu keluarga pecah dengan agama ada. Tadi Katolik masuk Kristen masuk pendeta, lalu anak-anak kelahi. Karena 1 butuh dan pendeta. Kalau masuk ini kami pecah keluarga. 1 orang Kristen, 1 orang Katolik. Kelahi ada. Mana orang Katolik istri patus kan? Ada siapa? Ada mana? Tapi tahu. Rumah yang punya saya waktu pas tahun 2009 akibat agama ketat kelahi. Udah bagus sama sekali, tapi pecah karena masuk ada orang baru sama-sama Kristen yang mau masuk sebagai pendeta.
kamu ini menghancurkan kamu. Kalian satu rumahnya dilihatkan dengan 1.000 orang. Sekali kita 2 orang datang. Kan bimbing sekolah biayai buku sekian dan sebagainya. Karena orang yang tidak mampu, apakah? Tapi kalau orang yang mampu tidak, itu mental. Bisa kan? Sekali saya seperti ini. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Saya suami yang pergi pagi pulang malam. Istri saya 2 in 1. Karena itu kami sudah berunding dulu. Kalian tahukah apa yang kami undingkan? Berilah kami rezeki pada hari kami, dan ampunilah kesalahan kami. Rezeki kami tidak kami perlu cari banyak-banyak, dan ampunilah kami karena kami belum perhatikan hasil buatan kami. Hasil buatan kami, anak kami itu adalah merupakan anugerah yang sungguh sangat harus kami bertanggungjawabkan. Maka si suami banting tulang, mau tahu mengapa dia banting tulang? Nah, apakah sudah sepakat seias kata dengan istri? Rupanya istri ini menuntut. Dialah yang menyebabkan suami tak di rumah. Bukan istri saya. Misalnya, jadi istri saya ngomel dulu. Akhirnya suami kan jarang ngomong kecuali suami ini. Nah, suami yang ngomong kan tak banyak ngomong. Dia cuma dia berangkat lah pagi-pagi, campur di luar, campur sana, campur sini, Pak Guru Pak. Ngajar sana, ngajar sini, pulang anak udah merem. Nah, coba lihat anaknya, istrinya bilang berapa kau duitnya? Itulah tidak seias kata. Jadi pemahaman akan keadaan rumah tangga harus betul-betul dibicarakan. Itu perkawinan yang belum sempurna dulu. Yang bagus adalah bang balik ya apa bang. Dan kita berdoa berilah kami rezeki. Kan ada daily food bahasa Inggrisnya, doa Bapak kami itu, ya kan? Berilah kami roti secukupnya. Nah, itu daily, harian daily food, ya kan? Nah, karena itu dalam rumah tangga itu bisa atau nggak bisa, tak bisa kita bicarakan di sini. Itu pun tadi tak tahu manusianya di kota mana. Ya kan? Kita hanya studi kasus kan. Jadi pokoknya kalau kalian berikan kepada teman yang di belakang kita atau di depan kita atau di samping kita, berilah, boleh dengan imajinasi tinggi. Bagaimana sih kalau terjadinya kasus seperti ini? Ya jawabannya tadi, bahwa kalian dua menjadi satu itu jangan baru pacaran sebulan menikah. Harus betul-betul bukan pikiran dan pakai dialog dan diskusi tapi tak jadi lagi. Itu. Jadi sudah dapatkan jawabannya, yaitu tantangan waktu harus diatasi, tidak boleh dibiarkan. Tahu nggak terjadinya apa? Pulang yang bisa berinteraksi hanya dengan istri, akhirnya anaknya 5. Dia pulangnya malam, besok kali berangkat lagi. Kalau hasil anaknya 5, bukan jadi pastor gubernur dan suster. Jadi orang yang tidak bagus anaknya, karena istri tadi saya contohnya, maaf ibu-ibu, contoh soal yang tidak ada abah. Itu kan istri yang menuntut banyak duit kan? Nah, berarti sebelum kawin harus ada kesepakatan dulu. Sebab pastor selalu bilang perkawinan itu adalah
Ya toh, satu orang bilang, hei nanti sore jam 3 tunggu saya di bawah pohon beringin. Saya orang yang disiplin. Saya sebelum jam 3 udah berangkat. Sampai di sana jam 3 kurang sedikit, saya tunggu orang itu sampai jam 3 malam belum datang. Begitukah suami istri? Tidak bisa, harus setia sekata. Nah, jadi dengan demikian, kalau sudah setia sekata, maka nasi yang mahal. Pontianak itu ada nasi akuang dulu, tahu nggak? Mahal nggak? Mahal. Tunggu, siapa family nasi akuang dulu? Nah, aman nggak ada? Orang Pontianak tahu Pak, saya suka bilang nasi Joni. Nah, kalian yang dari daerah besok pasti nasi Joni ramai. Karena kalian mau tahu nasi Joni harganya berapa kan? Dan Agus Salim belok kiri. Begitu belok kiri, jalan yang ada kan? Nah, baca mana Joni. Dekat sekali, baru 50 meter sudah ada nasi Joni. Tanya dia, bisik aja. Kau lebih murah dari nasi apa enggak? Ya, itu aja suami istri harus pandai mengatur ekonomi rumah tangga. Enggak bisa nasi ayam sama, tapi namanya akuang. Nasi ayam yang lain namanya Joni. Bukan saja nasi ayam Joni. Nah, tak perlu suami pulang malam-malam. Kesimpulannya kita mengatasi masalah keluarga masing-masing spesifik khusus tidak bisa dibahas. Kalau dibahas saya harus pasang papan. Bisa cepat. Konsultan jadi sesama tidak pada kita. Jadi tidak perlu dijawab. Nanti dikasih saja supaya nanti kan ini akan dijawab kita pada terakhir besok rencana tidak lagi bakal karya ini lagi kerja gitu. Tadi saya ngomongin beliau, saya bilang saya sama pendek, saya bilang jadi tadi baru sedikit ada yang saya lupa, ibu boleh nyentil saya. Nah, tadi ibu masih boleh, masih tahan apa? Masih tahan. Ini saya bilang apa? Kalau ada sedia sekata. Iya, melihat hal yang mana yang lebih penting, anak atau perlu banyak uang. Apakah banyak uang sudah menjamin bahagia? Tidak. Kedua-duanya. Kalau anak terdidik dengan baik menjadi orang yang baik, apakah bahagia? Bahagia. Ya. Jadi bukan uang banyak lalu segalanya teratas. Ya, jadi lihat apa yang penting. Oke, berikut orang sangkau lagi. Apa yang sangkau? Waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu dipakai sebaik-baiknya oleh suami yang bekerja sampai agak jauh sore atau jauh malam. Dia harus betul-betul jangan sampai di rumah hanya sama istrinya berurusan, tapi pertama buah hatinya yang diurus. Jadi waktu yang sangat berharga dengan komunikasi yang berharga juga, yang berkualitas. Jadi dia harus memakai waktu yang ada itu dengan intensif, berbicara dengan anak. Gimana hari di sekolah? Papi ada teman kami kelahi. Terus papanya bilang, kamu ada tahu masalah mereka? Tak tahu, pokoknya berantem. Oh, kalau gitu kamu besok kalau ada visio begini, kamu boleh jadi orang yang baik ya. Kamu terus berusaha untuk apa. Itu sesuai kasus, jadi tidak ada jawabannya kan. Nah, ya tentu dong, aku mana tahu masalahnya ada orang. Sudah ya, itu waktu harus dipakai sebaik-baiknya. Kalau kita tidak ada di rumah, terus saya tak percaya minggu pun kerja. Jadi minggu kan haruslah untuk anaknya. Kalau tempat kerjanya mempekerjakan suamimu sampai Senin sampai Minggu,
pagi sampai malam berhenti saja. Benar, harus ada keputusan kan? Rudi lalu kehilangan anak daripada kehilangan anak. kehilangan bukan karena begini, ini serius kan? Aku tak sebut nama, tempatnya di Jeruju. Kawan saya yang baik juga yang memberitahu lebih jelas pada saya. Seorang guru nggak tahu kenapa dia orangnya baik sekali, dia harus kerja dengan naik sepeda. Setiap pagi dia ngajar, sore dia ngajar lagi, dua sekolah. Tapi anaknya tak tahu bagaimana. Sekali lagi maafkan ya, mungkin mereka dua tidak sepakat, masih dua pakat. Jadi akibatnya apa? Anaknya itu kok bisa menjadi orang yang tidak semestinya. Jauh loh naik sepeda pergi mengajar. Kemudian ada dua sungai dilewati lagi. Sungai Kapuas kecil dan Sungai Nanda. Jadi ngajarnya disiangkan juga. Pulangnya sudah agak malam. Hingga lagi ke rumah orang tua murid karena murid itu minta diajar. Tak berani tak diajar, takut orang tua mengajar. Jadi karena itu dia pulangnya malam. Dan anaknya 5 loh. Sudah imannya juga tak terbentuk dengan baik. Padahal minggu kan anak istri bersama pergi ke gereja. Saya bilang imannya tidak terpelihara dengan baik. Bagaimana pembiasaan doa bersama? Saya sudah ada bagian yang saya tadi itu ada Pak Stevenus bilang, beliau bilang saya loncat-loncat, padahal saya tadi ingin duduk saja. Maksud saya meloncati bacaan saya, tapi beliau memang luar biasa. Dia bilang saya duduk kok bilang loncat-loncat tadi. Kan saya bilang saya loncat-loncat. Nah, sekarang loncat lagi saya. Supaya bisa makan kan. Hari ini bukan makan terhalang oleh Herman. Jangan kalian pasti sudah melontar. Jadi kita apa namanya? Oh iya, nanti tim kami ini kalau ada waktu saya minta izin berunding besok jam 7 sampai jam 8. Penuhilah harapan mereka dengan tanya jawab. Karena kami yang pastor sudah setuju. Besok itu tidak doa pagi. Kita awam. Tiba-tiba bisa stres, doa pagi, kemudian bisa lagi nanti. Jadi karena itu Romo sendiri mengadakan analisis persoalan potensial. Pastor itu hebat ber-APP, analisis persoalan potensial. Kita berpotensial dalam hati yang protes. Kami di rumah seminggu pun kadang-kadang menjadi titik-titik. Tidak bisa di sini misnya doa pagi lalu mau balik bisa menutup mana tahan akhirnya apa udah terlalu banyak di gereja nanti pulang 2 minggu tak usah ya oke kita mau berbuka pelan-pelan. Nah, yang ini lagi tentang belum selesai loh, belum selesai. Bapak itu pergi, tapi nggak tahu apa gerangan yang dibuat istrinya. Pokoknya dari keimanan juga menjadi masalah. Kenapa? Sudah besar anaknya ternyata berteman baik dengan yang tidak seiman. Habis itu ternyata apa? Menang menikah secara gereja Katolik, kemudian mereka berdua, tapi kemudian kalah. Kan sepak bola gitu, menang dulu 1-0, ujung-ujung 1-2 kalah, pindah ke Bandung ikut agama sana. 2 anaknya seperti itu. Kemudian apa gerangan lagi? Kalau si bapak lagi mencampur kemana-mana, sedangkan istri buat apa? Kok ada terjadi salah satunya narkobais. Nah, jadi narkobais hancur dan kemudian kayak dipasung di satu kamar, tak boleh lupa orang. Nah, segala-galanya ini maaf tanpa sebut nama.
di dalamnya itu ada anak yang sudah tanda petik urusan dengan buku yang sudah panjang, tak pernah digunting, makan cuma diantar, sedihnya luar biasa. Tapi syukur masih ada dua yang bagus, dua yang nyebrang ikut pasangannya, mudah-mudahan bagus ikut kita upacara Katolik, tapi kemudian nyebrang. Nah itulah dia. Nah penting yang mana harus berani ambil keputusan, berhenti kalau terjadi. Maaf yang pegawai asisten, Oke, apa nama? ASN. Asisten. Ya, tahu nggak? Saya Pak Herman. Saya sudah tahu, saya sudah angkat tangan. Ini saya uji mereka PNS gantinya ASN. Itu aparat sipil negara. Jadi saya lakukan. Uji loh. Baik, terima kasih Pak Herman. Tapi itu orang Mesir kan. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Wahyudi dan Pak Herman. Untuk pertanyaan kami mohon maaf karena memang waktunya juga sudah kita beri untuk makan malam. Jadi nanti kita lanjutkan jam berapa? Ya sesuai jadwal sih jam jam 7 sudah kesini. Karena begini, karena ada sesinya kita lanjutkan, nanti pertanyaan itu bisa kita lanjutkan setelah sesi berikutnya ya. Karena kita sesuai tenggat waktu. Baik, untuk doa makan malam minta Bu Melani dari Singkawang. Baik saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih hidup dan kekuatan kami, kembali kami bersyukur atas kasih yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Teristimewa, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik kami sebagai peserta lokakannya maupun para narasumber yang hari ini memberikan materi yang berguna bagi perkembangan iman kami khususnya dan juga untuk bekal kami di paroki masing-masing. Bapak yang Maha Baik, saat ini kami juga mau bersyukur bersama atas rahmat rezeki yang Kau berikan kepada kami, khususnya dalam santap malam pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami yang akan menikmati santap malam ini, makanan yang akan kami makan bersama. Engkau berkati, Engkau sucikan sehingga menjadi darah daging bagi tubuh kami untuk selalu memiliki tenaga yang baru dalam menjalankan jalan hidup kami masing-masing. Berkati juga mereka yang berkekurangan dan juga bagi tangan-tangan yang telah menyediakan untuk kami santap makan bersama. Semua rasa syukur dan doa ini kami sampaikan kepada-Mu karena Engkaulah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa